Orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan tenang hidup dimanapun, dalam kondisi apapun, karena hatinya senantiasa bertakluk kepada Allah, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Mari bersama kita ikrarkan dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat berittiba, mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin wakila Abi Amrah Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala amantu billahi qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Amr, ada yang menyebut pula Abu Amrah, yakni Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Beliau, yakni Nabi Agung Muhammad SAW, bersabda, Ul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 38. Kalimat katakanlah suatu perkataan dalam Islam, yaitu dalam syariat Islam, ya. Anil Islam, tentang Islam, yakni an syariatil Islam, tentang syariat-syariat Allah yang telah dibebankan ataupun kita harus mengerjakannya sebagai seorang mukallaf, orang yang dilimpahkan kepadanya perintah-perintah Allah. Hadirin rahimakumullah, faidatul hadis. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, ya, menanyakan perkara yang penting karena sudah cukup tanpa perlu ditanyakan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya kepada Nabi saja beliau tanyakan perkara ini. Dan Nabi dalam menjawab pertanyaan sahabat Sufyan ini dengan jawaban yang namanya Jawami'ul Kalim. Apa tadi? Jawami'ul Kalim, yang artinya adalah kalimat yang ringkas namun syarat makna. Kalimatnya sedikit mengandung makna yang sangat banyak. Nabi bersabda, "Qul, katakanlah wahai Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsumma istaqim." Kemudian setelah beriman adalah istiqomahlah untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat istiqomah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuhkan, perintahkan dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang tersebut dia istiqomah, tetap senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya fala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hatinya, karena dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut kepada yang lain. Wala hum yahzanun, dan juga
mereka tidak merasa bersedih, ya. Seandainya hilang ataupun kehilangan sedikit dari perkara duniawi, mereka biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah hilang darinya, kehilangan rasa amal, kehilangan, ketinggalan takbiratul ula misalnya, maka dia sungguh kalau kehilangan agama itu seolah-olah hilang semuanya, ya. Itulah perasaan orang-orang yang beriman. Ketinggalan sholat, tidak sholat berjamaah itu rasanya rugi sekali. Maka senantiasa istiqomah untuk menjaganya. Nah, istilah istiqomah di sini adalah makumullah, ini berbeda dari kalimat iltizam. Ya. Orang yang istiqomah ini namanya adalah mustaqim, orang-orang yang senantiasa istiqomah, terus menerus, continue, tidak putus-putus dalam amal. Bukan sekarang amal, besok meninggalkan, besok lagi amal lagi, besok meninggalkan lagi. Ini namanya tidak istiqomah. Ya, istiqomah itu senantiasa dilaksanakan, dikerjakan setiap hari, tidak ada yang bolong, katakanlah. Kalau seandainya pun ada halangan yang bolong, yang terlewat, itu hanya sesekali saja dan tidak terus-menerus. Istiqomah berbeda dengan iltizamah, multazim, karena kita mustaqim, bukan multazim. Kemudian hafizakumullah, bagaimanakah cara kita supaya kita bisa istiqomah? Ya. Bagaimana cara kita supaya bisa istiqomah? Karena sangat penting istiqomah dalam agama ini. Orang yang hadirkan amal, orang yang mendapatkan ridha Allah, karunia Allah, diberikan lindungan berupa malaikat, adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah. Maka dianjurkan kiat-kiat supaya kita bisa istiqomah dalam amal adalah yang pertama, mencari teman bergaul yang soleh. Mencari bergaul teman yang soleh. Karena teman yang soleh ini, sahabat yang baik ini akan membawa kita kepada kebaikan. Kalau sahabat yang buruk, akhlaknya yang tidak soleh, dia akan mengajak kita kepada keburukan juga. Kalau teman yang baik mendatangkan pahala, teman yang buruk mendatangkan dosa. Nabi sabdakan, riwayat dari Abu Musa radhiyallahu anhu, mathalul jalisi sholih wal jalisi su', perumpamaan orang-orang yang duduk, yang teman duduknya, teman tongkrongnya, teman sahabatnya bercanda adalah orang-orang yang soleh. Dan juga diumpamakan perumpamaan orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang buruk. Itu kamathalil miski. Kalau orang teman-teman yang baik ini seperti seorang yang menjual minyak miski. Minyak miski, minyak wangi, minyak yang harum, ya, penjual minyak wangi, bahasa mereka kita seperti itu. Wakiril hadda. Sedangkan orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak soleh, kalau dipergaul ini seperti orang bergaul dengan pandai besi. Ya. La ya'tamuka min shaybil miski illa imma tashtarihi aw tajidu rihahu. Ya. Seandainya kita bergaul dengan orang-orang yang baik, yang seperti penjual minyak wangi tadi, walaupun kita tidak berniat untuk membeli minyak wangi, tetapi kita sudah mendapatkan keharumannya dari minyak wangi yang dia jual. Ya. Kita sudah kecipratan karena berdekatan dengan orang-orang soleh. Wong kang soleh kumpul ono, ya. Kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita akan kecipratan berkah kesolehan. Nah, sedangkan bergaul dengan orang-orang yang buruk adalah wakirul haddad yuhriku badanaka aw tabaka aw tajidu min nurihan khabithah. Seandainya kalau kita deket-deket orang yang tadi pandai besi, maka meskipun kita bukan pandai besi, kalau kita terlalu dekat, kita akan terbakar. Badan kita akan kepanasan, baju kita akan terbakar. Kalaupun jauh, kita akan menghirup bau asapnya yang tidak sedap. Nah, seperti itu. Begitu kalau orang yang bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, buruk perangainya, meskipun kita tidak mengerjakan perbuatan buruknya, orang akan melihat, oh fulan, temannya siapa? Oh, temannya maaf misalnya, orang yang suka mencuri. Nah berarti jangan-jangan dia tertuduh mencuri juga, meskipun dirinya tidak mencuri karena bergaulnya.
dengan orang-orang yang suka mencuri, orang-orang yang suka riba, orang yang suka berbohong. Otomatis dikait-kaitkan, ada keterikatan. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk ini dapat menyebar, bahkan menyebarnya lebih cepat daripada akhlak yang baik. Kemudian hadirin rahimakumullah, kedua, tata cara kita untuk mendapatkan amal yang istiqomah adalah menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena dengan ilmu ini kita akan membedakan ainal haq wal batil, di manakah perkara yang hak dan di manakah perkara yang batil. Ainal halal wal haram, di manakah perkara-perkara yang halal, di manakah perkara-perkara yang haram, ya. Di manakah perintah, di manakah larangan. Itu semua kita dapat mengetahui apabila kita memiliki ilmu. Kalau kata Pak Ustadz di sana mengatakan, udah antum dimanapun antum berada, katakanlah antum hanya bermodalkan badan, ya, kata seperti itu. Kalau di dalam diri antum ada ilmu, dalam hati antum, dalam isi kepala antum itu ada ilmunya, insya Allah antum akan tenang dimanapun antum berada. Itu betul tidak? Orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan tenang hidup dimanapun, dalam kondisi apapun, karena hatinya senantiasa bertakluk kepada Allah, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apalagi kok ilmunya sampai diamalkan, nah, ini Masya Allah, mendatangkan rahmat Allah lebih banyak lagi. Karena memang niat belajar itu bukan untuk heboh-heboh, bukan untuk ini loh aku yang paling baik, yang terbuka, bukan paling katanya, tapi saling, ya. Saling menghormati, saling memaklumi, saling menghargai, dan bukan paling. Oh, bukanlah yang paling baik, yang paling pintar, yang paling soleh, tidak. Karena ilmu yang digunakan hanya untuk pamer nanti menjadi beban di akhirat. Ada tuntutan di akhirat nanti. Sedangkan ilmu yang diamalkan itu akan menjadi penyelamat dirinya. Hujjatun lana wala hujjatun alaina. Menjadi hujjah untuk kita, membela kita. Wala hujjatun alaina, bukan menjadi penuntut atas diri kita. Kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga, ya, supaya kita bisa mendapatkan istiqomah adalah kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak doa kepada Allah, banyak meminta kepada Allah. Kepada siapa lagi hadir kita akan meminta kalau bukan kepada Allah? Siapa yang akan memberi kalau bukan dan Allah yang memberi? Siapa yang menunjukkan kepada kita dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang menjadikan hati kita tenteram, yang mencukupi kebutuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka doa yang sering kita ulang-ulang adalah salah satunya, contoh-contoh doa yang perlu kita ulang-ulang adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini sudah familiar, ya. Sudah sering kita berdoa ini. Para imam di masjid, imam dia yang berdoa dalam acara apapun biasanya sering membaca doa ini. Karena ini langsung doa dari Al-Qur'anul Karim, dari surat Ali Imran ayat 8. Kami ulang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ya. Sudah Engkau beri petunjuk kepada kami, sudah diberi hidayah kepada Allah, sudah dijadikan rajin ke masjid, rajin menutup aurat, kok masih condong kepada yang lain? Kok ingin kembali ke masa lalu di lembah-lembah hitam? Kan tidak mungkin, hadirin. Ya. Kita meminta ketetapan hidayah kepada Allah, istiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Minta rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan untuk sholat 5 waktu hadirin,
untuk perkara yang sedikit yang seolah-olah itu biasa saja. Kita ingin mengucapkan la ilaha illallah, itu membutuhkan pertolongan ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hubungannya dengan antum punya tasbih yang banyak, tasbih yang besar-besar. Tidak ada hubungannya antara tasbih ataupun kebedaan dengan antum punya dzikir. Tidak, beda hubungannya. Kalau tasbih itu memang alat untuk membaca subhanallah supaya kita mudahan kepada Allah. Tapi maaf, berapa banyak yang orang-orang yang jualan tasbih tapi justru dia hatinya lupa, tidak ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah ingin mendaki taufik kepada hambanya itu dihubungkan dengan amal agama, bukan dirinya itu disibukkan dalam perkara dunia yang jauh daripada ingat pada Allah. Kemudian doa yang lain juga yang perlu kita ulang supaya hati kita istiqomah, diri kita istiqomah. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, dat yang membolak-balikkan hati. Ada lafaz yang lain, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Sama-sama kepemahamannya, hati kita, ya Allah, Engkau adalah zat yang membolak-balikkan hati. Namanya juga qalbun, hati menggunakan qaf, qalbun. Qalbun itu qalaba yaqlubu, itu qulub, hati yang terbolak-balik. Kadang kita semangat, kadang kita taat, kadang maksiat, kadang taubat dan lain sebagainya. Namanya juga hati. Dengan lingkungan taat berubah jadi taat, dan lingkungan maksiat kadang terbawa maksiat. Di lingkungan pendosa terbawa dosa juga. Maka supaya hati kita tansah istiqomah, tansah taat kepada Allah, minta ditetapkan thubutul qulub, sabatul qulub, hati yang tetap di atas ketaatan. Tanpa doa itu wallahu a'lam mandiri. Mungkin kita tertelan oleh zaman, tergerus oleh arus, ikut dalam keburukan. Kemudian riwayat yang lain disebutkan juga, inna quluba bani Adam kullaha baina isma'in min aswabir rahman kakal bin wahidin yasarifu haitsu yasha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati. Ya. Maksudnya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati manusia seluruhnya di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya mampu membolak-balikkan hatinya. Milik siapa hati siapa yang ingin diberikan hidayah oleh Allah, dan siapa hatinya yang dijauhkan dari hidayah Allah. Ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita minta yang terbaik dari Allah supaya hati kita diberikan ketetapan, diberikan keteguhan untuk istiqomah. Hadirin rahimakumullah, ya. Demikianlah adab-adab kita di dalam kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menyaksikan, setelah kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita meyakini hanya Allah sesembahan kita, yang berhak kesembahannya Allah, tidak ada yang dapat memberikan manfaat atau mudarat kecuali atas izin Allah. Maaf, ini musim hajatan banyak sekali, ya. Yang namanya hajatan, khusus pernikahan, itu setelah khutbah nikah ada kalimat istighfar, ada kalimat tahlil. KUA, penghulu ataupun ustadz yang menjalankan khutbah nikah, dia akan memimpin kepada seluruh jamaah untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Dibaca 3 kali. Istighfar pun juga dibaca 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. Baru setelah orang syahadat, setelah orang beristighfar, ya, setelah rangkaian khutbah nikah, dia berhak untuk mengadakan ijab qabul. Ya. Bapak mertua sudah siap memanggil, wahai fulan bin fulan, saya. Seperti itu. Ini kelangsungan akad nikah pun diawali dengan keimanan dan juga taubat. Jadi, ya, orang yang menikah, karena nanti setelah menikah semua akan dilibatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya 1 jadi 70. Amalnya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, ya.
Yang masih bujang, maaf, pahalanya masih sedikit. Mudah-mudahan jamaah yang belum memiliki pasangan hidup, Allah berikan pasangan hidup. Supaya apa? Supaya nilai amal ibadahnya lebih tinggi, ya. Orang katakanlah gampangnya seperti ini hadirin, orang yang bujang, kuat-kuatnya amal orang yang masih sendiri, ya, masih legan, masih bujang atau masih gadis, ini tidak bisa mengalahkan orang-orang yang sudah menikah. Pahalanya sangat banyak. Yang bujang udah sujud rukuk sampai 70 kali, ini yang sudah berkeluarga, cukup sekali saja sudah setara daripada pahala dan keutamaannya, ya. Untuk itu, karena ini sudah akhir bulan Dzulqa'dah, ya, mungkin sudah sebentar lagi juga yang sudah hajatan, nanti memasuki bulan Muharram, bulan Syura, sepertinya hajatan akan sepi. Tapi tidak menutup kemungkinan hadirin yang akan mengadakan hajatan bulan Syura pun dipersilahkan. Insya Allah seluruh bulan baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila di dalamnya kita berbuat kebaikan. Tapi sebaliknya kalau bulan itu baik tapi kok kitanya tidak baik, ya bulannya juga ikut terbawa tidak baik. Sekian hadirin rahimakumullah, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar ataupun permintaan dari para jamaah tentang materi apa sebagai selingan dari kitab Arba'inullah itu juga tidak mengapa. Insya Allah kami menerima masukan dari jamaah semuanya. Syukran kasir, afan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.